Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eka Kurniasi, NIM 1814259, dari kelas PBSB semester 4, mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992. Dengan indikasi kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% total perkreditan pada tahun 1993. Indikasi lain adalah ditutupnya bank swasta besar pada tahun 1992 yaitu Bank Suma. Kredit bermasalah tersebut telah berhasil diturunkan jumlahnya menjadi 12% pada bulan September 1995. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Di Indonesia pada masa itu jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah diregulasi pada 1988, yang kemudian dilakukan pengetatan pada 1991 sampai 1992. Terjadinya arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antar 3 faktor penting, yaitu yang pertama, kualitas manajemen bank terutama dalam melakukan manajemen risiko. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, seorang manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetisi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul akan dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya sehingga berbagai risiko yang berpotensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro berupa peristiwa yang terjadi di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan, dan dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Yang ketiga, efektivitas pengawasan bank, yakni pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan, melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera, fleksibel atau luas, mudah dimengerti, objektif, teliti, sesuai dengan standar yang digunakan, serta diikuti perbaikan atau koreksi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Poin pertama, pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah harus mendorong atau encourage dan menumbuhkan disiplin pasar dengan mendorong penerapan good governance. Poin kedua, agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah harus memiliki independensi operasional atau operasional independensi, perangkat, dan wewenang untuk mendapatkan informasi baik secara on-site maupun off-site. Poin ketiga, pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah harus memahami sifat bisnis yang dilakukan pada bank dan memastikan bahwa kemungkinan risiko yang terjadi pada bank telah dikelola dengan memadai.
Poin keempat, pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan menilai profil risiko bank secara individual dan melakukan alokasi pengawasan bank sesuai dengan tuntutan tersebut. Poin kelima, pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah harus memastikan memiliki sumber daya yang memadai untuk manajemen risiko, termasuk kecukupan modal, manajemen yang sehat, sistem kontrol yang efektif, serta data akuntansi. Poin keenam, kerjasama yang erat dengan unsur pengawasan bank lainnya sungguh esensial, terutama bila operasi bank yang diawasinya mencakup lintas negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.